budaya. Nah, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu nih. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam hormat kepada para audiens yang sedang menonton video ini. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Biar lebih semangat, kita jargon dulu yuk. Siamo tutti fratelli, kita semua bersaudara. Biar tahu lebih lanjut kita mau ngapain kali ini, kita kenalan dulu yuk. Pakai pantun lebih seru nih kayaknya. Musik. Doraemon kucing langka sering main petak umpet. Perkenalkan nama saya Zaskia from 54, anak PMR SMP 54. Hey, dukung dari jauh, moga kita juara. Yeay, udah kenal bukan? Sekarang kita lanjut ke materi tentang sejarah Palang Merah Indonesia. Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, banyaknya korban yang berjatuhan akhirnya memunculkan usulan untuk mendirikan Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Usulan tersebut diajukan oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahdari Johan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1932. Dikarenakan pada masa penjajahan Belanda, kegiatan kepalang merahan dijalankan oleh Nerkai yang terbentuk tanggal 21 Oktober 1873. Usulan tersebut mendapat sambutan dan saat sidang konferensi Nerkai tahun 1940, usulan mereka dibahas. Namun sayangnya usulan itu ditolak oleh pemerintah Belanda karena menganggap rakyat Indonesia belum mampu mengatur organisasi Palang Merahnya sendiri. Akhirnya setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan saat itu, yaitu Dr. Buntaran Mahtoatmodjo, untuk membentuk Perhimpunan Nasional pada tanggal 3 September 1945. Atas perintah Presiden, pada tanggal 5 September 1945, dibentuklah susunan kepanitiaan yang beranggotakan 5 orang yang mempunyai tugas menyusun rencana pembentukan Palang Merah Nasional, yaitu Palang Merah Indonesia. Anggota panitia 5 tersebut adalah Dr. R. Mohtar sebagai ketua, Dr. Bahdari Johan sebagai penulis dan anggota, Dr. Johana dan Dr. Marzuki dan Dr. Sitanala. Pada tanggal 17 September 1945, lahirlah PMI atau Palang Merah Indonesia dengan Ketua Umum Dr. Muhammad Hatta. 76 tahun PMI berdiri telah melakukan beberapa tugas. Adapun tugas yang dilakukan PMI adalah memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan lainnya, memberikan pelayanan darah, melakukan pembinaan relawan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalang merahan, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalang merahan, membantu dalam penanganan musibah atau bencana di dalam dan di luar negeri, membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, dan melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Peran kita sebagai PMR Media adalah menjadi field support, yaitu mendukung kegiatan PMI baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menjadikan sejarah ini sebagai inspirasi dan motivasi dalam berkegiatan. Nah, itu tadi adalah sejarah Palang Merah Indonesia, dimana menginspirasi bukan? Selain menginspirasi, kita juga dapat mengambil kesimpulan loh. Dengan banyaknya pengajaran, janganlah kita melupakan sejarah. Karena seseorang yang tidak mengetahui tentang sejarah tidak akan tahu konsepnya di masa depan. Untuk itu diharapkan kepada teman sebaya untuk tidak melupakan sejarah. Terima kasih kepada para audiens yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli, siamo.